Hai, saya dengan Iqbal. Kali ini saya membawakan materi yaitu bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat negara atau sebagai sistem filsafat. Di sini saya akan menjawab dari 4 pertanyaan dalam materi ini atau dalam tema ini. Yang pertama, bagaimana pentingnya pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dalam konteks kehidupan dan bernegara dengan secara nyata. Oke, saya akan menjawab yaitu ialah filsafat Pancasila ialah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, pertanyaan yang kedua ialah secara filosofi ideologi komunisme berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini disuruh jelaskan. Untuk penjelasannya sendiri, komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidaknya ada kelas sosial, uang, dan negara. Merupakan paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Jadi secara filosofi, ideologi kapitalisme berseberangan dengan ideologi Pancasila. Penjelasannya jadi seperti ini. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil, memanfaatkan atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Salah satu bentuk tantangan dari ideologi kapitalisme dengan ideologi Pancasila berkaitan sistem filsafat ialah lahirnya kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, adanya komunisme. Nyatanya komunisme merupakan musuh terbesar terhadap keteguhan Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagi bangsa Indonesia saat ini, komunisme merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari pertanyaan yang ketiga maksud saya. Oke, pertanyaan yang keempat ialah, ini pertanyaan terakhir ya, karena ini ada 4 pertanyaan yang akan dijelaskan dalam tema ini atau materi ini. Oke, pertanyaan terakhir atau yang keempat, bagaimana Anda memahami konsep Pancasila sebagai way of life jika dihubungkan dengan konsep agama sebagai pedoman hidup? Apakah itu berseberangan? Jadi Pancasila sebagai way of life, bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila dapat juga menjamin ketertiban hidup dan kedinamisan hidup bangsa Indonesia. Oke, jadi itu 4 pertanyaan dalam tema bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi. Bye-bye.